Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan linear satu variabel, yaitu materi kelanjutan dari yang kemarin yang mengenai persamaan linear satu variabel. Tidak panjang kelima, rasanya alhamdulillah kita dapat melakukan pembelajaran pada hari ini dan sehat alhamdulillah semua. Langsung saja kita memasuki materinya. Oke. Materi cakupan pada pertidaksamaan linear satu variabel yaitu yang pertama itu pengertian pertidaksamaan linear satu variabel, yang kedua mengidentifikasi bentuk pertidaksamaan linear satu variabel, yang ketiga menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel, dan yang keempat yaitu soal cerita pertidaksamaan linear satu variabel. Selanjutnya yaitu kita akan membahas pengertian pertidaksamaan linear satu variabel. Baik, kita baca sama-sama ya. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah suatu kalimat terbuka yang dihubungkan dengan satu tanda, lebih dari, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, dan memuat satu variabel dengan pangkat tertinggi 1. Langsung saja, jika penasaran bagaimana bentuk persamaan linearnya, kita langsung ke contohnya. Yaitu yang pertama itu kita mengidentifikasi bentuk pertidaksamaan linear satu variabel. Yang mana kata mengidentifikasi itu memilih mana yang dari 4 ini mana yang termasuk pertidaksamaan linear variabel atau bukan pertidaksamaan linear satu variabel. Langsung saja kita ke contoh pertama. Pada contoh pertama, ada sebuah persamaan yaitu 2x min 3x kurang dari sama dengan 5x plus 6. Dinyatakan ini pertidaksamaan linear satu variabel. Karena mengapa? Pada nomor 1 ini mengandung satu variabel x yang berpangkat 1 serta menggunakan tanda lebih dari sama dengan. Oke, lanjut pada contoh nomor 2. 3x kurang dari sama dengan 6. Ini termasuk juga pertidaksamaan linear satu variabel. Karena mengapa? Dia mengandung satu variabel berpangkat tinggi 1 dan menggunakan tanda kurang dari. Untuk yang nomor 3. Untuk nomor 3 yaitu persamaannya 3x plus 4 sama dengan 10. Dinyatakan bukan variabel. Karena mengapa? Dia menggunakan tanda sama dengan. Untuk variabelnya benar berpangkat 1, tapi di sini dinyatakan bukan pertidaksamaan linear satu variabel karena dia menggunakan tanda sama dengan. Untuk yang nomor 4, kita baca sama-sama ya. 5t dikurang 2/7y kurang dari 15. Di sini dapat kita simpulkan nomor 4 ini bukan pertidaksamaan linear satu variabel. Karena mengapa? Dia mengandung dua variabel, yaitu variabel t satu ini dan variabel y, yang mana di dalam pertidaksamaan linear satu variabel ini hanya boleh mengandung satu variabel dan berpangkat tingginya 1. Sehingga nomor 4 ini tidak dikatakan pertidaksamaan linear satu variabel karena mengandung dua variabel, yaitu variabel t dan variabel y. Oke, selanjutnya kita ke contoh yang lebih dalam, langsung pada penerapan, yaitu menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk
menguraikannya sama seperti kita menyelesaikan pada pembahasan kita minggu kemarin mengenai persamaan nilai satu variabel, yang mana ketika kita menambah atau mengurangi sisi sebelah kanan, maka sebelah kirinya juga dikurangi angka yang sama. Contoh yang pertama, 2x dikurang 3 kurang dari sama dengan x plus 7. Sehingga di sini kita fokus untuk mengurangi min 3. Sehingga kedua ruasnya ditambahkan dengan plus 3. Ini habis, ini tambah, sehingga 2 turun menjadi 2x kurang dari sama dengan x plus 7. Selanjutnya yaitu kita berfokus menghilangkan x. Ketika kita berfokus menghilangkan x, maka kedua ruasnya kita mengurangi dengan min x. Sehingga di sini ruas kiri dan ruas kanan, atau yang Bapak kasih warna merah, itu sama-sama, yaitu dikurangi dengan 2x. Sehingga 2x dikurang min x sama dengan x, sedangkan di sini x dikurang min x habis, plus 7 turun saja. Sehingga x di sini x kurang dari 7. Jadi penyelesaian x kurang dari sama dengan 7 jika x bilangan cacah. Jadi jika x bilangan cacah ya, bilangan cacah. Jadi nilainya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Karena dia menggunakan tanda kurang dari sama dengan 7 ikut. Ketika dia menggunakan kurang dari saja, kurang dari 7, x kurang dari 7, maka nilainya 1 sampai 6 saja. Tetapi dia menggunakan tanda sama dengan, jadi 7-nya ini ikut. Oke, sampai sini dipahami. Selanjutnya contoh nomor 2. Contoh nomor 2 ini sama seperti contoh 1. Tolong dipahami. Kita lanjut contoh yang keempat. Karena contoh yang kedua dan ketiga itu sama seperti ke 1. Oke, contoh yang keempat. Langsung saja kita bahas. 3x min 12 lebih dari 6x plus 6. Nah, di sini kita fokus sama. Kita menggunakan cara 1, yaitu menghilangkan min 12. Sehingga di sini Bapak menambahkan kedua ruasnya 12. Sehingga ini habis, 3x turun, yang ini ditambahkan, 6 turun, ini tambahkan menjadi 18. Nah, sampai sini samaan yang kedua ini, tahap kedua, Bapak fokus untuk menghilangkan 6. Mohon maaf ya, ini fokus untuk menghilangkan 6. Jadi di sini Bapak tulis dulu ya. Kedua ruas Bapak menambahkan dengan min 6, sehingga di sini habis, sehingga 18 turun saja. Sehingga di sini 3x dikurang min 6x menjadi min 3x. Nah, ini yang perlu kita pahami semua. Ketika sebelah kiri ini mengandung unsur min negatif, maka nanti hasilnya, tandanya di sini berubah atau berbalik. Ketika di sini lebih dari, maka di sini nanti menjadi kurang dari. Itu sudah aturan baku pada matematika. Sehingga di sini kan ini mengandung unsur min. Nah, Bapak di sini untuk menghilangkan 3 ini, kita sama-sama membagikan min 3 kedua ruasnya. Sehingga x kurang dari min 3. Ini salah ini. Mohon maaf, ini sebenarnya benar min 6. Oke, 6 ya. Jadi nilainya di sini adalah min 6. 18 dibagi min 3 hingga min 6.
pada soal cerita. Di sini ya Pak, ada sebuah soal cerita mengenai kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja kita baca bersama, yaitu Pak Irfan memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 500 kg. Berat Pak Irfan adalah 60 kg dan dia akan mengangkut kotak barangnya. Setiap kotak beratnya 20 kg. Tentukan banyak kotak maksimum yang dapat diangkut oleh Pak Irfan dalam sekali pengangkutan. Jawab. Ketika kita menemukan soal cerita di sini, kita harus mencari kata kuncinya. Yang pertama, misal X menyatakan banyak kotak yang diangkut. Yang kedua, setiap kotak beratnya 20 kg. Berat Pak Irfan plus berat kotak dinyatakan persamaannya 2X plus 60. Daya angkut mobil dinyatakan di sini tadi. Daya angkut mobil itu daya angkut mobil itu kurang dari 500 kg. Nih, tidak lebih. Jadi kalau tidak lebih itu kurang dari. Ditanya, banyak kotak maksimum sekali angkut. Lanjut. Jadi dalam penyelesaiannya, kita ketahui tadi berat setiap kotak plus Pak Irfan itu persamaannya 20X plus 60. Ini didapatkan kurang dari ini angkutan mobilnya. Mobilnya tidak kuat menampung kurang dari 500 kg. Jadi persamaannya yaitu 20X plus 60 kurang dari 50. Oke. Sehingga di sini Bapak ngasih tahu kalian bisa menggunakan cara satu atau cara dua pada persamaan linear pada pertemuan minggu kemarin. Sedangkan Bapak di sini menggunakan cara yang pertama, yang mana mengurangi kedua ruasnya dengan angka yang sama. Sehingga di sini Bapak ingin mengurangi plus 60, sehingga Bapak di sini mengurangi kedua ruas dengan min 60. Sehingga ini habis 20 turun dan 500 dikurang 60, 440. Dan selanjutnya yaitu langkah yang kedua untuk menghilangkan 20, sehingga Bapak di sini membagi 20 setiap ruasnya. Hilang. Jadi ini hilang. X kurang dari sama dengan 440 dibagi 20, 22. Sehingga nilai X kurang dari 22. Jadi setiap kali jalan, mobil mampu mengangkut paling banyak 22 kotak. Tadi kan dinyatakan di sini X adalah banyak kotak yang dapat diangkut. Jadi sampai sini dipahami. Daripada pagi hari ini kita sudah selesai. Saya Bapak ucapkan selamat mengikuti ujian semester ganjil. Semoga kalian semua dapat mengerjakannya dengan baik. Dan pada 2 kali pertemuan ini, jika Bapak ada salah kata, Bapak mohon maaf. Dan tetap kalian dalam berpergian, Bapak berpesan gunakan protokol kesehatan, tentang menggunakan masker. See you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.